Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhain kita bersama mereka. Amma ba'd, disebutkan bahwa Allah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kita dulu nggak ada. Kita juga nggak pernah mengajukan proposal untuk hadir di bumi ini. Tapi kita ada bukan dengan keinginan kita, tapi karena keinginan Sang Pencipta. Segala fasilitas Dia adakan untuk menjamin berjalannya roda kehidupan. Tapi apa tujuan hidup itu? Yang sebagian kita sampai hari ini tak ubahnya binatang ternak. Ada rutinitas yang dia kerjakan. Dia cari makan. Dia kerja. Dia dapat, dia makan. Dia kawin. Dia punya anak keturunan. Dia buang kotoran. Bas, seperti itu saja. Kalau bicara bekerja, kita ingat kerbau itu pekerja keras. Kalau sekedar kita pekerja keras, maka apa beda kita dengan kerbau? Kerbau punya keluarga. Kerbau juga punya anak. Maka Allah tegaskan di surat Tabarak ini bahwa tujuan Allah menciptakan kematian dan kehidupan adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ahibati fillah. Kematian akan datang. Cepat atau lambat. Kita semua hanya sekedar menanti giliran. Dan ternyata kematian itu tidak urut. Kalau urut, enak. Karena kita tahu kapan kita akan dipanggil. Namun ternyata kita melihat tidak selalu yang tua mati duluan dari yang muda. Tidak selalu yang sakit mati terlebih dahulu daripada yang sehat. Ahibati fillah, akhir-akhir ini seperti yang disebutkan Nabi SAW, banyak mati mendadak. Banyak. Jadi bicara mati mendadak tuh dari dulu ada. Tapi Rasulullah SAW dalam hadis riwayatkan Imam Tabrani mengatakan, inna min amaratis sa'ah, di antara tanda-tanda akan terjadinya kiamat, ayyadhara mautul fujah. Nampaknya, munculnya, banyaknya mati mendadak. Rawahu Tabrani. Dan sepertinya di masa pandemi ini apalagi, subhanallah. Sebelum pandemi kita sudah melihat kawan kita, klien kita, yang mungkin pagi datang ke kantor, sore dikabarin fulan mati. Kok bisa tabrakan? Kadangkala yang terjadi bukan satu orang yang mati mendadak. Satu pesawat mati semua. Padahal di dalamnya ada notaris, di dalamnya itu ada pengacara, mungkin di dalamnya ada PNS, ada buruh.
yang mereka sedang pergi untuk satu tujuan. Bukan untuk kematian mereka pergi. Di bandara yang satunya mereka ditunggu sama keluarga, sama kawan. Mereka sudah booking hotel. Mereka sudah siapkan makan siang. Mereka juga sudah punya rundown acara. Semuanya bubar. Karena mati mendadak. Ahibati fillah. Kalau kita mati mendadak, udah siap belum kita? Sejatinya mati ini gak perlu siap, gak siap. Dia datang tanpa menunggu kesiapan kita. Bukan seperti sebuah acara yang dibuat, yang kalau sudah siap baru dipersilahkan. Fulan udah siap, fadhal, maju ke depan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Az-Zumar ayat 56 sampai 58. Menceritakan tentang manusia-manusia yang mati dalam kondisi belum siap. Dia tidak mempersiapkan diri, padahal udah dikasih tahu. Seperti seorang yang udah beli tiket pesawat. Dia sudah datang ke bandara. Dia sudah ambil tiket. Dia sudah di ruang tunggu. Dikatakan kepada dia, bentar lagi engkau mau berangkat loh. Jangan kemana-mana. Engkau di sini aja. Bentar lagi akan dipanggil untuk boarding. Dia keluar bandara. Dia makan di restoran yang jauh dari bandara. Dia masih belanja di mall. Sehingga dia ketinggalan pesawat. Allah sudah turunkan Al-Quranul Karim. Allah sudah berikan penjelasan. Tapi Allah tidak memaksa kita untuk beriman. Tidak. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Tapi jangan lagi ada yang menyesal nantinya. Walaupun orang akan tetap menyesali dengan penyesalan yang tiada guna. Tatkala ajal datang menjemput dia, dia mengatakan, andai kata. Apa gunanya andai kata? Kalau kita melihat persiapan orang-orang terdahulu menjemput kematian, maka kita akan terheran-heran. Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata tentang Hammad bin Salamah, salah seorang ulama ahli hadis yang terkenal. Kalau dikatakan kepada Hammad bin Salamah ini, innaka tamutu ghadan, kamu besok bakal mati loh. Ma qadira an yazida fil amali syai'an. Maka informasi ini tidak akan dapat membuat dia menambah amalnya. Nggak bisa. Loh kenapa? Karena semua waktu dia sudah berisi amal soleh. Nggak ada waktu dia yang sia-sia. Tidak seperti kita. Kita yang sok sibuk, sok banyak pekerjaan, sok ini, itu. Kalau dikatakan kepada kita, kamu besok mati, maka kita akan tinggalkan semua pekerjaan kita. Kita akan fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita tatkala mendapat berita tentang seorang yang divonis sama dokter, dia kira-kira umurnya tinggal 3 bulan, tinggal 2 bulan, Masya Allah. Kita akan melihat orang itu berubah menjadi lebih baik. Dia sedekahkan hartanya, dia berbagi, dia mulai minta maaf sama fulan, minta maaf sama orang tua, minta maaf sama kawan-kawan. Ada apa engkau? Saya divonis mati sama dokter. Sebenarnya kita nih udah divonis mati sama Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, innaka mayyitun
wa innahum mayitun. Sesungguhnya engkau mayit. Dan orang-orang itu mayit. Subhanallah. Dahulu ada akad yang dibuat antara dua orang. Ini notaris suka bikin akad ya. Ditulis di situ, ini jual beli yang dilakukan oleh mayit fulan dan mayit fulan. Kata, loh kok bilang mayit? Iya. Kita sebenarnya orang-orang yang sudah divonis mati. Tapi kita sering lupa. Kita punya angan-angan yang panjang sekali. Kita ingin ini, ingin itu. Mungkin para notaris sering melihat. Dia membuatkan akad buat fulan jual beli. Rumah, tanah yang besar. Dan ternyata orang yang akad itu gak pernah ambil akte jual beli. Gak pernah. Kenapa? Yang ngambil anaknya. Mati bapaknya. Tidak pernah merasakan tinggal di rumah yang dibeli sama dia. Dan kebanyakan kita memang belum siap. Mansur bin Zadan, salah seorang alim ulama juga. Lau qila lahu, kalau dikatakan kepada Mansur bin Zadan ini, inna malakal maut alal bab. Malaikat pencabut nyawa di pintu nih sekarang. Maka indahu ziyadah fil amal. Dia nggak bisa nambah amalan apa-apa. Dia akan tetap seperti itu. Karena waktu dia sudah penuh dengan ketaatan. Ahibati fillah, berapa banyak orang-orang yang kita kenal. Orang-orang yang kita cintai yang pergi meninggalkan kita tanpa pamit. Mereka tidak pernah kembali. Ahibati fillah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti merasakan kematian. Baik, yang masih hidup Allah ingatkan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Kondisi sulit itu ujian. Kondisi enak juga ujian. Fitnah itu benar-benar cobaan yang Allah berikan. Sebagian kita lebih sering memandang kepada kesulitan itu cobaan. Saya sedang dicoba sama Allah, saya punya masalah. Loh, kalau engkau sedang punya rizki, apakah engkau merasa tidak sedang dicoba sama Allah? Ketika karirmu sebagai notaris, naik lagi. Masya Allah, engkau punya ramai pelanggan. Apakah engkau merasa engkau tidak sedang diuji? Itu ujian. Bahkan sebagian orang itu mampu menghadapi ujian kemiskinan, ujian kesulitan. Kita sering melihat orang kalau lagi susah tuh sholat malam. Orang kalau lagi ditimpa musibah, dia itu puasa Senin Kemis. Dia berangkat ke masjid, dia di shaf pertama. Dia nggak berhenti berzikir mengingat Allah Jalla Jalaluh. Ini ketika dikasih ujian kemiskinan. Tapi boleh jadi nih orang kalau dikasih ujian kekayaan, kemapanan, kelancaran rizkinya, jabatan, kedudukan, nggak lulus dia. Nggak lulus. Seperti Qarun. Siapa yang tidak kenal dengan Qarun? Dia tidak diuji dengan kemiskinan. Dia tidak diuji dengan penyakit yang menimpa dia. Dia diuji dengan harta yang berlimpah. Apa kata dia tatkala diperintahkan untuk berbuat baik, untuk menolong orang lain, untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini, dia bangga dengan apa yang dia miliki. Dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat seperti ini karena ilmu yang diberikan kepada aku. Karena Allah tahu aku pantas mendapatkannya. Oh, congkak banget engkau. Engkau siapa? Apa yang terjadi dengan Qarun?
Allah matikan Qarun secara mendadak. Padahal orang-orang yang melihat kekayaan Qarun tuh, mereka sudah melihat Qarun keluar dari rumahnya dengan hartanya, dengan dayang-dayangnya. Dikatakan dia punya 300 dayang-dayang mendampingi dia. Kita tuh kalau ngeliat Crazy Rich sekarang ya, kita jadi kepingin, ya Allah mobilnya bagus banget ya. Kita akan bajunya, jamnya, handphonenya, tasnya. Qarun, tahu-tahu keesokan harinya habis sudah. Tidak ada di atas bumi ini. Dia tidak digotong untuk dikuburkan. Tapi Allah mengatakan, fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan dia dan rumahnya di dalam bumi. Sehingga dia jadi pelajaran sampai hari ini. Kalau ada orang menemukan harta yang terpendam, mereka mengatakan harta Qarun. Mana Qarunnya? Ahibati fillah. Kematian adalah rahasia yang kita nggak tahu. Kadangkala ada tanda-tandanya. Seperti orang sakit, orang mulai sesak nafas. Ada yang kayaknya ya Allah mati, kayaknya mau mati fulan ini itu. Akhirnya keluarganya datang, anak-anaknya dipanggil dan betul mati. Tapi banyak juga yang gak ada tanda-tandanya. Anak-anaknya masih di luar kota bekerja semuanya. Tahu-tahu ada yang telepon, ibumu meninggal dunia. Ada anak-anak yang diharapkan panjang umur. Yang orang tuanya telah merajut mimpi buat anak-anaknya. Membangun cita-cita yang luhur. Ingin anak-anak ini menjadi seorang notaris yang handal. Melanjutkan perjuangan bapaknya umpamanya. Atau berpikir karena di situ ada uang yang mudah didapatkan. Tapi ternyata anak itu mati karena tenggelam di kolam renang. Gak ada tanda-tandanya. Ahibati fillah. Ini bicara notaris ya. Ada sebuah petunjuk dari Nabi SAW. Yaitu yang berkaitan dengan wasiat. Karena kita nggak tahu kapan kita mati, maka kita perlu menulis wasiat. Wasiat itu ada yang wajib, ada yang anjuran, ada yang mubah. Bicara wasiat yang wajib adalah wasiat tatkala orang itu punya tanggungan, dia punya utang, atau dia punya kesalahan sama fulan. Atau dia melakukan penipuan yang seharusnya dia itu mengembalikan uang yang dia ambil. Maka dia wajib menulis wasiat. Karena kalau dia mati, kemudian pemilik uangnya datang kepada anak-anaknya untuk menagih uang. Menagih utang bapaknya. Tapi anak mengatakan nggak ada bukti kalau bapakku punya utang. Bapakku nggak pernah ngomong. Bapakku nggak tulis wasiat. Akhirnya anak-anak gak mau bayar utang bapaknya. Dan sang bapak padahal punya uang. Dia punya warisan. Yang seharusnya warisan itu tidak dibagikan. Kecuali setelah pelunasan hutang. Tapi karena bapaknya gak nulis wasiat, ya udah. Sama anak-anaknya dimakan tuh warisan. Gak salah anak-anaknya. Loh anak-anaknya kok nggak mau ngelunasin? Nggak ada bukti dia. Dan sang anak boleh percaya, boleh tidak percaya. Kecuali ada bukti. Rasul SAW mengatakan, ma haqqu mri'in muslimin lahu syai' yusi fihi yabitu laylataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidaklah pantas bagi seorang muslim itu ya, kalau dia punya sesuatu yang hendak dia wasiatkan, melainkan dia sudah tulis. Dia nggak bermalam 2 malam, nggak menunda dia menulis wasiatnya. Kecuali wasiatnya itu udah ada di diri dia.
Dan kita tahu notaris banyak menjadi pemegang amanah dalam wasiat ini. Terkadang kita sibuk nuliskan wasiat buat orang, kita sendiri nggak pernah wasiat. Kita merasa umur kita masih panjang. Kita masih akan hidup puluhan tahun lagi. Nggak ada yang tahu. Wa kam min syababin. Wa kam min fata. Amsa wa asbaha dhahikan. Berapa banyak pemuda-pemuda yang pagi ketawa, sore ketawa. Padahal yang namanya kafan dia itu sedang ditenun. Atau sedang dipotong. Atau sedang dikirim. Dia ketawa-ketawa. Lupa dengan kematian yang datang tiba-tiba. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk banyak-banyak mengingat kematian. Kata beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Kalian perbanyak mengingat pemutus kelezatan. Ada sesuatu yang memutuskan semua kelezatan. Apa? Al-maut, kematian. Fama dzakarahu 'abdun qat wa huwa fi dhiqin illa wassa'ahu 'alaih. Tidaklah seorang hamba yang dalam kesulitan, yang dalam kesempitan, kemudian dia mengingat kematian, maka jadi luas urusan dia. Orang kalau lagi susah, kemudian dia ingat mati, gak sempit lagi dada dia. Aku bakal mati, meninggalkan kesulitan ini, menghadapi hari yang lebih dahsyat sebenarnya. Wala dzakarahu wa huwa fi sa'atin illa dayyaqahu alaih. Kita melihat orang kaya raya yang masih muda, yang dalam pandangan kita dia punya masa depan yang lebih cerah. Steve Jobs contohnya, yang punya Apple. Kemana dia pergi? Pergi selama-lamanya. Dan tidak ada yang dia bawa. Ahibati fillah. Oleh karena itu kita perlu bersiap-siap untuk menjemput kematian. Dengan cara menyikapi dunia ini seperti seorang musafir, seorang pengembara, atau orang asing. Ini kalau bicara ada teman-teman yang dari Surabaya umpamanya. Dia bekerja di kedutaan Indonesia yang ada di Inggris. Apa yang akan dilakukan oleh orang ini? Apakah dia akan beli rumah di Inggris? Dia akan buka usaha di Inggris? Atau dia berpikir, saya di sini nggak lama. Saya bekerja dengan kontrak. 4 tahun bisa jadi udah pulang ke Indonesia atau 5 tahun. Atau nanti diperpanjang atau balik ke Indonesia. Yang dia pikirkan bagaimana dia memiliki rumah, memiliki fasilitas di tempat dia pulang. Karena dia sadar, anak di sini nggak lama gitu loh. Dan itulah wasiat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, akhadha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bimankibai. Nabi alaihi salatu wasallam memegang kedua pundakku sambil mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hiduplah engkau di dunia seperti orang asing, perantau, yang biasanya dia tinggal di situ, nggak lama. Seperti WNA yang tinggal di Indonesia. Dia bukan penduduk Indonesia. Dia nggak boleh beli ini, itu, macam-macam. Jadilah engkau seperti orang asing. Tapi kadang-kadang orang asing ini keenakan hidup di negerinya orang. Lupa dengan negeri dia yang sebenarnya. Au abiru sabil, atau yang lebih tepat engkau hidup seperti seorang pengembara atau seorang yang sedang transit. Bayangin ya, ketika kita berangkat dari Indonesia
mau ke Mekah. Tujuan kita adalah Mekah umroh atau haji. Lalu pesawat kita transit di Dubai. Kita tahu bagaimana indahnya Dubai. Kita sudah pernah baca tentang Dubai. Kasih tahu ada ini, ada itu, macam-macam. Akankah kita tergoda dengan Dubai? Atau kita akan mengatakan, Ana nggak lama di sini. Ana cuma transit. Ana hanya tinggal di sini 24 jam kali 3. Bas, Ana punya visa cuma 3 hari. Bagaimana orang ini? Maka dia akan terus berpikir tentang Mekah. Ana cuma transit di sini. Apapun yang dia beli, dia akan bawa ke Mekah. Apapun yang dia usahakan, bagaimana itu sampai ke Mekah. Begitulah seharusnya kita hidup di dunia ini. Apa yang kita dapatkan dari harta, waktu yang Allah berikan kepada kita, semuanya kita manfaatkan untuk akhirat kita. Kenapa? Karena kita nggak lama di sini. Kita semua tahu, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam berapa lama hidup di muka bumi ini? Berapa lama? 63 tahun. Oleh karena itu beliau tidak terlalu peduli dengan rumah beliau di dunia. Ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang pertama beliau bangun bukan rumahnya, tapi rumah Allah Azza wa Jalla. Beliau bangun Masjid Quba. Karena sejatinya yang membangun masjid akan Allah bangunkan istana di surga Allah Azza wa Jalla. Selesai membangun Masjid Quba, beliau meninggalkan Quba menuju ke jantung kota Madinah. Beliau tidak bangun rumahnya, beliau bangun Masjid Nabawi. Karena beliau tahu yang membangun masjid akan Allah bangunkan rumah di surga. Sedangkan rumah yang dibangun di dunia nggak akan nyampe ke surga. Akan ditinggalkan. Masjid Nabawi besar, beliau bikin rumah yang sekedar cukup buat hidup beliau bersama keluarga. Maka Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan wasiat setelah beliau mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Kalau engkau sedang di sore hari, jangan nunggu besok pagi untuk beramal, untuk berbuat kebajikan, untuk meminta maaf, untuk bertobat. Jangan nunggu besok. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau sedang di pagi hari, jangan nunggu sore. Oh nanti. Kenapa harus nanti? Engkau nggak pernah tahu apakah nanti sore engkau masih hidup. Dan kita udah ngelihat kawan-kawan kita yang paginya bersama kita, sorenya kita udah ngantarkan dia ke kuburan. Maka jangan pernah menunda. Wa khudh min sihhatika limaradik. Ambillah dari masa sehatmu untuk masa sakitmu. Ketika engkau sedang sehat, perbanyak amal. Sehingga tatkala engkau sakit, ya malaikat tetap mencatat tuh. Karena kalau orang soleh, dia sholat duha, dia puasa sunnah, Senin Kemis umpamanya. Tahu-tahu hari Senin dia sakit, nggak bisa puasa. Malaikat tetap mencatat dia puasa hari Senin. Karena dia orang yang selalu berbuat amal kebajikan. Mendawamkan amal soleh. Bukan kadang-kadang beramal soleh. Makanya orang yang istiqomah dalam ketaatan, insya Allah mati, dicabut nyawanya dalam kondisi dia berbuat ketaatan. Tapi kalau dia beramal solehnya kadang-kadang, dia boleh jadi dia dicabut ketika tidak beramal soleh. Wa khudh min hayatika limautik. Ambil dari kehidupan ini persiapan untuk matimu. Bukan persiapan untuk masa tua. Kita sering menabung, kita sering beli aset. Untuk apa? Untuk masa tua. Oh bagus beli tanah situ. Ya antum kok banyak asetnya? Iya, persiapan buat masa tua. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab, wa khudh min hayatika limauti. Engkau ambil, engkau persiapkan dalam kehidupan ini. Beli aset ini itu untuk apa? Untuk kalau engkau mati. Maka disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi.
Al-Kais. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas. Apakah orang yang jadi notaris? Apakah orang yang jadi bupati itu orang cerdas? Jadi gubernur? Jadi presiden? Jadi menteri? Al-Kais. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang suka mengevaluasi dirinya. Pedagang-pedagang sukses tuh, hampir setiap tutup buku selalu dia evaluasi. Ada yang menghitung-hitung hasilnya itu tiap malam. Tutup tokonya dihitung dulu semuanya. Besok seperti itu. Orang yang cerdas yang selalu dia menghisap dirinya. Dia bermuhasabah dengan dirinya. Dan beramal bukan untuk masa tua. Tapi untuk yang setelah kematian. Kenapa? Kalau engkau mati, engkau akan ditinggal sama keluargamu. Kalau engkau seorang wanita, seorang ibu, maka putri putramu nggak ada yang mau mendampingi. Suamimu apalagi? Dia akan tinggalkan, dia akan cari perempuan yang lain. Kalau engkau seorang laki-laki, engkau mati, istrimu juga nggak bakalan mau ikut bersamamu. Anak-anak juga nggak akan kepikiran untuk tinggal bersama bapaknya. Hidup di dunia saja, anak itu kepingin pisah dari bapaknya. Apalagi bapaknya udah mati jadi bangkai. Maka orang cerdas ada yang berpikir, dia menghisap dirinya. Dia mempersiapkan apa yang hendak dia bawa ke dalam lubang yang sempit itu. Dan amal perbuatan dia selalu dia berpikir, lima ba'dal maut. Setelah kematian, gimana nanti? Wal ajiz, adapun orang yang lemah, orang yang bodoh adalah man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Dia adalah orang yang selalu mengikuti nafsunya, mengikuti keinginannya, menuruti syahwatnya. Kemudian dia berangan-angan kepada Allah. Oh, insya Allah aku akan tobat. Allah itu maha pengasih. Allah maha penyayang. Dia nanti insya Allah kalau aku umur 60 tahun. Aku pensiun. Aku akan bangun masjid. Aku akan memakmurkan masjid. Terus dia berangan-angan. Dia pikir kematian itu datang dengan aturan dan kemauan dia. Padahal tatkala dia terus berbuat dosa dan dia berangan-angan untuk bertobat, hatinya akan keras. Dikasih nasihat nggak masuk. Mau didatangkan 1 juta ustadz, udah keras hatinya, bahkan ada yang kebalik hatinya. Ahibati fillah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Apa 5 perkara tersebut? Syababaka qabla harami. Masa mudamu sebelum engkau tua. Jadi kelak pada hari kiamat ada pertanyaan khusus tentang masa muda. Karena waktu ini waktu yang spesial. Waktu ketika engkau sehat. Engkau memiliki energi. Tidak seperti tatkala engkau tua. Lututmu kuat. Ya. Badanmu kuat. Nafasmu kuat. Engkau gunakan buat apa masa muda itu? Maka sebelum engkau tua, manfaatkan masa mudamu. Jangan nunggu tua baru mau belajar ngaji. Jangan nunggu tua baru mau menghafal Al-Quranul Karim. Ini kesempatan. Yang masih muda, hafalkan Quran. Paling tidak 1 tahun kau hafalkan 1 surat. Setahun 1 surat. Mampu nggak? Jadi notaris muslim ini kalau bisa yang umurnya 40 tahun, dia 40 surat hafal. Yang umurnya 45 tahun, dia hafal 45 surat. Jangan cuma ngafalin undang-undang. Undang-undang ini, oh ini pasal sekian, pasal sekian. Engkau hafalkan Quran. Aduh Ustaz sudah tua, jangan nunggu tua.
Maka Nabi SAW katakan, syababak, ketika kau masih muda. Sebelum kau tua. Kemudian kalau bicara 1 tahun 1 surat, ya Allah, masa nggak bisa? Jadi kalau membawa nama notaris muslim, ya tunjukkan keislamanmu. Paling tidak dibikin aturan, notaris muslim itu sesuai dengan umurnya. Fulan umur berapa? 50 tahun. Oh, 50 surat. Juz amma itu, 1 juz itu terakhir, itu 37 surat. Tinggal nambah Al-Mursalat, nambah Al-Insan, nambah Al-Qiyamah, 40. Orang umur 40 tahun paling tidak, notaris muslim 40 tahun, hafalannya itu sampai mana? Sampai surat Al-Qiyamah. Apa nggak bisa? Engkau ketika sekolah, puluhan buku, lembaran-lembaran itu dihafal, dipelajari. Untuk cari apa? Dunia. Sekarang kita berpikir akhirat. Dunia pun bawa ke akhirat. Maka masa mudamu sebelum engkau tua. Kalau sudah tua berat. Tapi nggak ada kata terlambat. Semua insya Allah masih bisa. Yang kedua, wasihataka qabla saqami. Ketika engkau sehat sebelum engkau sakit. Berapa banyak orang yang umroh atau haji, ketika dia sehat dia nggak punya niat umroh. Dia ngomong nanti. Umroh dan haji itu butuh kekuatan loh. Makanya di Indonesia banyak orang yang berangkat umroh atau haji khususnya itu sudah resiko tinggi. Secara umur sudah sepuh, secara kondisi fisik udah sakit-sakitan. Kemana ketika engkau muda? Kemana ketika engkau sehat? Ketika punya uang, oh beli tanah, beli rumah, daftar haji lah. Ini persiapan buat kematian. Punya duit, beli mobil. Punya duit lagi, ganti mobil. Loh, jangan ganti mobil, tetap mobilnya kan cukup udah. Punya mobil tuh nggak wajib. Punya rumah tuh nggak wajib. Tapi engkau berangkat haji, engkau punya uang, engkau punya kemampuan, wajib engkau berangkat haji. Maka ketika sehat jangan nunggu sakit. Wa ghinaka qabla faqrik. Ketika engkau kaya, engkau punya uang sebelum engkau miskin. Nih, orang-orang kalau punya uang, pikirnya jalan-jalan sana. Engkau sedekah, engkau bangun masjid. Engkau punya uang, bangun masjid sekarang. Jangan nunggu miskin mengatakan, ya Allah kalau aku punya fulus ya, aku kepingin sedekah seperti fulan. Kemarin engkau punya uang. Kemana engkau? Wa faraghaka qabla syughlik. Dan ingat waktu luangmu. Waktu kosongmu sebelum datang kesibukan. Ternyata waktu kosong itu, masa pengangguran itu nikmat loh. Orang ketika di PHK, ketika dia nggak punya pekerjaan, dia dirumahkan, tuh nikmat. Nikmat dari mana Pak Ustadz? Engkau punya waktu untuk menghatamkan Al-Quranul Karim. Engkau punya waktu untuk sholat duha. Engkau punya waktu untuk ikut kajian. Engkau punya waktu untuk iktikaf di masjid. Engkau punya waktu untuk berzikir, untuk berdoa. Tapi orang kadangkala ketika dikasih waktu kosong sama Allah, malah dia gunakan untuk kemaksiatan. Manfaatkan untuk ketaatan. Ini nikmat. Kalau engkau sudah kerja, ya Allah nggak bisa sholat duha Ustaz, soalnya di kantor tuh masuk dari jam 7 ya Ustaz ya. Terus kerjaan sampai zuhur, kita mau qobliyah zuhur aja susah. Kemarin engkau dirumahkan, apakah engkau sholat duha? Apakah engkau sholat qobliyah, sholat ba'diyah? Apakah engkau baca Al-Quranul Karim? Maka yang sekarang sedang pengangguran. Yang sekarang sedang nggak punya, kayak di kantor nggak ada klien, nggak ada apa, nganggur nih, ngapain? Manfaatkan untuk ketaatan. Baca Quran sebelum datang kesibukan. Kemudian wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum kau mati. Bertobatlah kepada Allah. Jangan nunggu nanti. Perbanyak sedekah, karena orang tuh kalau sudah datang ajal kepada dia, dia ingin sedekah.
kepingin hasil jerih payah dia tuh, dia bawa ke kuburan. Tapi udah selesai. Datang kematian. Gak sempet sodakoh dia. Gak sempet berbagi. Duitnya banyak. Asetnya banyak. Tapi rumah di surga belum punya. Di antara uang yang dia milikin, hanya berapa persen mungkin yang dia sodakohkan. Maka perbanyak sodakoh sebelum datang kematian kepada kita. Dan bicara taubat, jangan menunda-nunda taubat. Kita perlu belajar lagi. Mana sih yang dosa dan mana yang bukan dosa. Dan ingat, syarat taubat itu ada 3+1. Yang pertama adalah menyesali perbuatan yang dia lakukan. Gimana dia akan menyesali kalau dia nggak tahu yang dia lakukan adalah dosa? Seperti orang-orang yang makan riba, yang bekerja di tempat riba. Kadang-kala dia merasa nggak dosa gitu. Saya tidak mendolimin orang loh Pak Ustaz. Saya kerja dengan keringat saya, capek saya. Yang kedua, meninggalkan perbuatan itu. Karena ada orang yang menyesali tapi dia nggak meninggalkan pekerjaan itu. Dia masih berada di tempat itu. Yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulangi. Bukan tidak mengulangi, tapi bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau urusannya kita melakukan kezaliman dengan orang. Dan sepertinya para notaris harus lebih berhati-hati. Anda baca notaris itu tidak boleh berpihak. Ya. Seharusnya seperti itu. Tapi kalau bicara kebenaran, dia harus membela kebenaran tersebut. Kalau ternyata dia membuat akad palsu, mungkin ada saksi palsu, atau membuat akte palsu yang dia bisa lakukan itu. Orang tuh jadi wasiat dia umpamanya ada orang wasiat berapa persen dia ganti, dia tambahin, bisa dia lakukan. Kalau dosa yang dia lakukan berkaitan dengan kezaliman kepada orang lain, baik tentang kehormatan orang tersebut atau harta orang tersebut atau darah orang tersebut, maka dia harus meminta maaf atau minta dihalalkan sama orang tersebut. Maka jangan sampai akhirnya kita merasa sudah bertobat, memperbanyak istighfar, tapi ternyata syarat dan ketentuan belum terpenuhi. Ahibati fillah. Yang terakhir, berdoalah memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mematikan kita husnul khatimah. Kita juga berlindung kepada Allah jangan sampai kematian itu datang kepada kita dalam kondisi kita belum siap. Nabi SAW mengajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Wa tahawuli afiatik. Wa fujaati ni'matik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai hilang kenikmatan dari dirimu. Jangan sampai terjadi perubahan dari keselamatan yang kau berikan kepada kami jadi bencana. Dan memohon kepada Allah perlindungan dari azab yang datang tiba-tiba kepada kita. Dan kita berlindung dari semua murka Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.